Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dalam acara program Risma TV. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program-program Sapa Tokoh, Sapa Ulama, dan menyapa tokoh-tokoh yang lainnya. Pada hari ini kita kedatangan narasumber, yakni guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali HN. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Kiai, gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Di Semoga tengah- ente juga sehat ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Kiai, di tengah kesibukan Pak Kiai gitu, dari sholat subuh berjamaah seperti biasa sampai pagi aktivitas siang itu, kesibukannya seperti apa Pak Kiai? Iya, sebelumnya saya menyapa sahabat Risma TV dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Mungkin sama dengan sahabat Risma TV juga yang sedang menyaksikan tayangan kita, bahwa setiap muslim pasti berusaha bangun sepagi mungkin kan? Ya. Bangun sepagi mungkin ya, mengejar keutamaan sholat qobliyah subuh gitu, dan subuh berjamaah di mushola taqwa. Saya memang setelah subuh kadang menyempatkan diri ngobrol dengan anak santri. Kadang-kadang saya langsung pulang gitu, karena perjalanan saya juga bekerja cukup jauh. Jadi setelah sampai rumah paling saya istirahat sebentar gitu, langsung siap-siap. Sebelum jam 5:30 saya sudah berangkat ke kantor. Saya di Yayasan Pesantren Salma Al-Azhar, dan nanti pada asar saya baru pulang dari sana, mungkin ya menjelang maghrib atau setelah maghrib saya baru nyampe rumah, ketemu dengan istri dan anak-anak. Ada majelis Raudhatul Atfal di rumah, tapi istri yang menangani, saya tidak. Nanti pada isya biasanya ada majelis, ya jam 10, jam 11 baru saya bisa ketemu keluarga ya, ngobrol, istirahat. Itu kegiatan saya keseharian. Nah, sebelum saya menanyakan lebih dalam nih terkait kegiatan Pak Kiai dari pagi dan dinasnya Pak Kiai ini, saya beberapa kali subuh, kadang kalau pas setelah sholat subuh kan di depan di pelataran musola ada beberapa kajian Pak Kiai. Kadang Pak Kiai mengeluarkan bahasa Sunda, bahasa Jawa, kadang bahasa Inggris, kadang juga bahasa Arab gitu, bahasa Betawi juga. Nah, kita pengen tahu nih Pak Kiai ini sebetulnya lahir di mana nih Pak Kiai ini? Kita lagi bingung nih mikirin gitu Pak Kiai. Kalau Bapak asli Betawi, Bapak asli Betawi, berangkat dari kakek nenek, dari Bapak itu semua Betawi. Almarhum Bapak Haji Nasir juga asli orang sini. Almarhumah Maji Sadia juga asli orang sini. Kalau abi saya, tapi kalau umi saya memang beliau itu lahirnya di Subang, tapi keluarganya itu berasal dari sini. Jadi kalau bahasa orang Betawi dulu itu zaman-zaman Jepang itu, zaman sulit makan, ada istilah ngederep. Ngederep itu orang-orang sini itu hijrah itu, karena susah makan di zaman Jepang itu. Jadi mereka hijrah ke daerah Wetan, daerah Cikampek, daerah Kerawang gitu. Mereka ngederep, mereka tinggal di sana berbulan-bulan hingga terjadi pernikahan, beranak pinak di sana gitu. Padahal keturunannya di sini. Umi almarhumah juga keturunannya di sini gitu. Jadi kalau abi memang asli orang Betawi, tapi kalau umi itu darahnya ada darah Sundanya dari Subang. Walaupun keturunan dari emaknya itu orang sini, keluarga besarnya di sini semua. Cuma ngedrop dulu. Artinya blasteran ya Kiai ya, bisa? Ya, dibilang blasteran boleh, tapi kayaknya kalau blasteran kebuatan hebat gitu ya. Kalau sila kan larinya dari bapak ya, Iya, dari bapak. Jadi karena dari bapak Betawi, ya darah yang ngalir di saya darah Betawi. Walaupun mungkin kultur Sunda juga
melekat gitu, karena umi saya memang lahir di daerah Subang. Nah, Kiai, tadi kan terkait Bapak Haji, Emak Haji gitu ya. Nah, di rumah sendiri ini ada ada santri yang bicara seperti ini ke saya. Ada eh, Pak Kiai, kalau lihat istrinya Pak Kiai itu nilainya doa semua wajahnya, nah gitu. Nah, kita pengen tahu sosok keluarga Pak Kiai sendiri dari istri sampai anak gitu, Pak Kiai. Eh, Dulu di zaman kuliah, saya memang ada sejak zaman kuliah saya nawa itu cari pendamping hidup, cari istri itu yang tidak bekerja. Itu secara prinsip pribadi ya. Tetapi teman-teman saya banyak yang bekerja baik gitu, dan kakak saya, adik saya yang perempuan juga bekerja. Tidak ada masalah gitu. Tapi kalau saya secara pribadi memang sejak kuliah itu inginnya suatu saat kalau saya punya istri yang tidak bekerja, di rumah saja. Jadi sebelum saya wisuda saya sempat silaturahmi itu ke santri senior. Jadi taman SD saya pesantren kan di Pandeglang. Nah, kakak senior saya di pesantren itu ada namanya Kiai Haji Ujang Bani Surya. Kiai Ujang, dipanggilnya Kiai Haji Arif Bani Surya. Disapanya Haji Ujang. Nah, anak Rismat memang ketika waktu itu Rismat senior ya, ada Bang Edi, ada Ustadz Jelani, ada Bang Pucon, ada Mas Wani, ada Abdul Mukti, ada Husin, banyak sekali. Ada almarhum Nurdin juga, ada Anton juga, cukup banyak itu. Itu suka saya ajak ke sana memang, silaturahmi ke Pandeglang, kadang ke rumah guru saya saat itu, sekarang sudah jadi mertua, ke pondok pesantren Nurul Hidayah yang diasuh oleh Pak Kiai, tempat saya pesantren gitu. Nah, entah gimana ya, mungkin takdir juga, saya berjodoh dengan anak Pak Kiai, dan ya seperti halnya istri santri juga, anak santri kan banyak yang udah berkeluarga, jamaah udah banyak keluarga. Kalau istri saya dianggap baik, toh jamaah saya juga istrinya rata-rata baik-baik gitu. Santri saya juga istrinya baik-baik juga gitu. Karena mayoritas mereka saya kenal kalau Idul Fitri kan ke rumah. Saya punya dua anak, yang pertama perempuan, sekarang masih sekolah, belum selesai gitu, sedang kuliah, dan yang kedua laki-laki, SMA kelas 2. Kehidupan biasa lah, kita dengan istri, kita dengan anak-anak, sama dengan mungkin yang anak-anak santri juga jalani bersama istri dan anak-anaknya gitu. Ya, saya mungkin sempat juga ditanya gitu oleh beberapa anak santri, kenapa kalau lihat Bu Haji itu atau lihat Kakak Nada itu wajahnya seperti wajah yang penuh doa ya. Saya memang bersyukur mereka berdua itu memang insya Allah lebih taat dibanding saya. Dari sisi ubudiyah, fardiyah, ibadah yang bersifat pribadi gitu, mereka lebih dibanding saya. Kalau saya ubudiyah lebih kepada istimaiyah, hal-hal berkaitan dengan keumatan. Kalau perempuan kan memang ada pendapat yang mengatakan perempuan itu sunnahnya lebih banyak di rumah kan ibadahnya. Gitu. Jadi mungkin apa yang dilihat oleh anak-anak santri, oleh jamaah, sebetulnya mereka melihat istri mereka dan anak perempuan mereka sendiri juga. Bahwa istri mereka juga terlahir dari keluarga yang baik-baik itu, anak perempuan mereka juga baik-baik, anak laki mereka juga baik-baik gitu. Ya, saya hanya mensyukuri aja punya istri, punya dua anak itu. Insya Allah semuanya baik. Insya Allah. Dari informasi teman-teman juga nih Kiai, beberapa teman-teman santri juga kan sempat ada yang bilang juga, kan nggak mungkin Kiai bilang dengan yang indah-indah sendiri gitu, artinya mengakui sendiri. Tapi ini saya pribadi dengar dari santri yang lain dan jamaah yang lain, bahkan mereka curhat dengan saya gitu. Nah, terkait masalah kedua anak Pak Kiai yang laki dan perempuan, ya seperti layaknya mereka juga anak-anak, mereka mungkin agak bandel gitu ya, mungkin sekarang udah gede. Nah, itu gimana Kiai? Masalah mendidik anak-anak dulu waktu kecil gitu, Mas. Gimana Kiai? Pendidikan karakter, pendidikan akhlak itu buat saya dengan istri punya visi yang sama terhadap pendidikan anak. Kalau anak kita juara kelas ya kita bersyukur lah. Anak kita kata Pak gurunya pinter, tidak semua orang itu juga pasti suka dia. Hanya mungkin saya dengan istri punya komitmen yang hampir sama, bahwa pendidikan karakter di atas segalanya, bahwa pendidikan akhlak di atas segalanya, dan itu
baru bisa berhasil dengan dua hal. Pertama dengan keteladanan, kedua dengan pembiasaan. Tidak bisa kita suruh anak kita jamaah tapi kita nggak jamaah. Tidak bisa kita minta anak kita penuh kesantunan dalam bicara, penuh keluhuran budi dalam bersikap, tapi kita sendiri juga tidak mencerminkan akhlak-akhlak mulia gitu. Saya dan istri sebetulnya mendidik anak-anak sama halnya dengan banyak orang tua juga mendidik putra-putrinya, karena kan pasti saudara Firdaus dan yang lain santri juga kan pasti yang diterapkan atau yang ditularkan ke anak itu kan pasti hal-hal yang baik, pasti hal-hal yang baik, baik suami maupun istri. Hanya ambil satu contoh gini, kalau saya ambil rapot, saya antar istri ambil rapot gitu. Saya berusaha hadir di tengah-tengah pendidikan anak saya. Kalau mereka lagi belajar, saya hadir di situ. Sekedar saya menyapa gitu, butuh teh manis, butuh es jeruk, atau mereka butuh AC-nya dinyalakan gitu, atau mereka butuh makanan ringan, GoFood. Saya berusaha hadir di saat mereka belajar. Nah, kaitannya dengan ibadah, ya harus lebih hadir gitu. Sering juga kita melewati malam Sabtu, malam Minggu itu bicara hal-hal sederhana tentang harmonisnya sebuah keluarga, tentang kebersamaan gitu. Kebetulan Bu Haji juga punya punya visi yang sama dengan saya, hampir sama. Kita mendidik anak-anak itu hampir sama. Maunya saya dan maunya Bu Haji sama. Dan alhamdulillah gitu. Sejauh ini sih mereka baik gitu. Tapi kan kehidupan ini terus berjalan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa anak kita paling baik di antara banyak orang, karena kehidupan itu masih berjalan. Kita punya ponakan juga yang harus kita doakan baik. Kita juga punya anak santri kita juga punya anak-anak istri yang harus kita doakan baik. Tapi kalau anak santri, jamaah melihat sebegitunya terhadap istri dan anak saya, ya al-fadlu, bahwa keutamaan itu datangnya dari Gusti Allah. Mungkin itu anugerah gitu ya. Seperti halnya Allah juga menganugerahkan kepada kalian, anak-anak santri. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua pembiasaan. Jangan pernah bosan. Sampai sekarang itu Bu Haji itu masih cerewet kalau untuk urusan sholat. Kalau Bu Haji memang untuk sholat lebih streng. Ya, dia tidak boleh berhenti, harus dibiasakan, diingatkan terus. Saya punya kakak ipar, punya pesantren. Setiap hari dia puasa, namanya puasa dahar. Setiap hari dia puasa. Kalau pas lagi pulang kampung ngobrol, kadang sudah hampir masuk waktu, ya kakak ipar saya dimarahi sama emaknya. Dalam bahasa Sunda, atau ya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayo cepat sholat gitu, sebentar lagi masuk waktu. Padahal anaknya kiai dan sedang puasa dahar itu. Puasa yang diajarannya sudah lebih daripada 13 tahun tanpa batal, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Jadi ya santri, jamaah semua, para sahabat Risma TV yang mungkin kita bersama-sama gitu, membentuk istri, membentuk anak-anak, membentuk keluarga, ya memang tidak boleh bosan. Rumah tangga itu Daus, dia adalah sekolah yang tidak akan pernah ada batasnya. Hari ini kita keluar, hari ini kita belajar tentang rumah tangga. Hari ini kita keluar, kita ngobrol sama orang, kita belajar tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan dia akan terus sampai kita tutup mata. Ya. Betul, setuju Kiai. Nah Kiai, kadang kita kalau lagi waktu luang, teman-teman di emperan musola gitu ya, kita sering ngobrol, dan itu membicarakan Pak Kiai, tentunya dengan yang baik-baik. Bahkan kita ada beberapa teman bilang, Kiai kayaknya capek banget, habis pulang kerja terus ngajar, habis pulang dinas terus ngajar gitu kan. Nah dari kesibukan Kiai ini, dari pagi pulang kerja, pulang dinas, terus berbagi waktu dengan keluarga, bahkan kalau anak-anak yang namanya remaja ya Kiai ya, pengen curhat dengan abinya, terus malamnya hampir full, bahkan malam Sabtu, malam Minggu itu pun kalau ada majelis Pak Kiai harus menggadaikan keluarga yang harusnya 2 malam itu bersama keluarga. Nah, bagaimana caranya Pak Kiai untuk membagi waktu dengan
hal-hal kesibukan tersebut, Kiai? Ya, kalau nanti anak-anak, ya saya bicara mungkin anak-anak santri ya, anak santri dan jamaah, mereka-mereka yang sudah berkeluarga. Kalau anaknya masih kecil memang sulit. Karena anak kecil itu usia di bawah 10 tahun masih raja. Nanti sudah antara 10 tahun, 15 tahun dia jadi Perdana Menteri. Jadi tetap harus lebih didengar gitu, maunya. Saya sendiri juga berlangganan juga, ada berlangganan hiburan juga di rumah buat anak-anak. Gitu. Itu dunia mereka gitu. Kalau sudah berhadapan antara keluarga dan umat, ya kita santri, kita orang pesantren. Pak Kiai selalu mendengung-dengungkan dulu waktu kami masih di pesantren. Kalau sudah berhadapan antara keluarga dan umat, ya kudimatil umat, maka umat yang didahulukan. Dan itu harus dikomunikasikan. Sejauh ini sih alhamdulillah mereka nggak ada masalah. Atau saya berusaha punya waktu untuk santri, saya punya waktu. Ba'da subuh ada tanya jawab gitu sampai sekitar jam setengah 6 gitu. Apalagi di akhir pekan, kadang saya sarapan juga sama keluarga santri juga saya ajak. Saya juga punya waktu menjelang maghrib kadang kalau saya masih sudah sampai rumah, ketemu kakak saya, adik-adik saya gitu. Bagaimanapun kami keluarga besar kan, Abi dan Umi itu kan anaknya ada 15, wafat 3 tinggal 12. Jadi komunikasi dengan santri tetap jalan, komunikasi dengan keluarga inti juga jalan gitu. Komunikasi dengan keluarga besar juga, saya punya kakak gitu, saya punya adik juga yang harus saya bangun komunikasi. Mungkin berangkatnya dari komitmen saja gitu, komitmen saja. Istri saya tidak pernah keberatan dengan jadwal-jadwal saya gitu. Dan saya juga mempersilahkan seluas-luasnya buat istri saya dan anak saya gitu, untuk mereka mengeksplor kehidupannya. Istri saya juga ikut arisan bersama Bu RT biar bergaul juga dengan banyak orang, ya silakan. Dan ya kadang-kadang kalau ada hiburan-hiburan kami juga suka gitu, jalan malam minggu bareng-bareng kalau pas lagi gak ada kegiatan atau malam di hari libur. Buat orang tua ketika anaknya sudah masuk remaja, setiap detik itu adalah sweet memories. Itu memang harus dipahami oleh orang tua yang punya anak sudah remaja. Nanti akan ada masanya, kalau laki-laki dia akan meninggalkan rumah kita membawa pasangannya. Kalau dia perempuan dia akan dibawa oleh suaminya. Jadi on the way menuju momentum itu, buatlah kenangan sebanyak mungkin gitu. Sebab jodoh kita nggak pernah tahu. Anak saya dua-duanya sudah remaja gitu. Jadi saya harus meng-create banyak kenangan manis bersama anak-anak. Saya harus meng-create kenangan manis sebanyak-banyaknya dengan istri. Termasuk juga dengan santri-santri saya kan. Kalau suatu saat Allah panggil saya, ya saya sudah berusaha lah membagi waktu saya buat keluarga, membagi waktu saya buat umat gitu. Dan undangan-undangan Allah, saya pikir undangan majelis, undangan maulid, undangan pengajian kan juga undangan Allah itu. Jadi harus berusaha kita penuhi juga undangan Allah itu. Artinya Pak Kiai juga di dalam keluarga, di dalam majelis maupun di dalam kedinasan tidak mengekang atau menyempitkan pergerakan keluarga ataupun jamaah juga Pak Haji ya. Jadi ya Pak Kiai ya. Karena tadi ada beberapa yang dijelaskan Pak Kiai dari putra-putri Pak Kiai sendiri, mereka bebas menentukan apa yang harus mereka lakukan ke depan, dan Bu Haji sendiri pun merasa terlindungi dengan Pak Kiai gitu ya, dengan tidak disempitkan ruang lingkupnya gitu Pak Kiai ya. Nah, kita banyak bertanya, saya pun banyak bertanya dari tadi tentang kehidupan keluarga Pak Kiai. Nah, saya sendiri pengen tahu Pak Kiai sendiri ini dulu kecilnya tuh seperti apa. Nah, kecilnya seperti apa, terus cita-cita sendiri Pak Kiai ini jadi apa gitu, apa jadi Pak Kiai, apa jadi dokter, atau jadi apa gitu Pak Kiai, kita pengen tahu gitu. Harus dijawab ini ya? Harus dijawab nggak? Hah? Kalian jawab ini, harus dijawab nggak? Hah? Jawab ya. Saya tumbuh sama halnya dengan banyak orang juga, ya nakal juga gitu. Saya punya kakek yang punya tanaman juga buah-buahan ya, lumayan banyak gitu kakek. Jadi ya biasa kalau pas kakek lagi nggak ada ya rambutannya kita
rambanin kalau bahasa orang Betawi. Terus capinya juga kita timpain gitu. Jambu-jambunya juga kita ambil tanpa sepengetahuan kakek, yang kalau ketahuan nggak karu-karuan itu dikejarnya. Dalam konteks itu nakal, iya. Saya juga ya sering berkelahi juga dengan kakak saya. Ada Bang Naswan, ada Bang Sarmuji itu. Kakak saya yang perempuan juga ada Pak Rodia, ada Pak Mariam gitu. Dan adik-adik saya, kita ya namanya keluarga besar, lumrah seperti halnya anak-anak gitu, ada berantem, ada berkelahi gitu. Jadi kalau dibilang nakal ya nakalnya anak-anak ya, nakalnya anak-anak gitu. Kalau cita-cita dari kecil, saya memang ingin jadi ulama dari kecil gitu. Jadi walaupun saya juga jago main gendang dangdut itu. Jadi saya suka bikin gendang dangdut dan saya jago mainnya. Sampai sekarang saya masih bisa itu. Baik, kalau saya hadirin sini bisa Pak Kiai? Oh bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Tapi lebih baik baca tafsir saya kan. Jadi saya masih bisa main gendang itu sampai sekarang. Sempat itu Umi juga almarhumah itu sempat cerita. Saya pernah bawa gendang itu keliling ke Unilever itu. Sendirian itu, saking pedenya. Dan itu pede anak-anak, dan itu ternyata berbuah positif sekarang. Jadi kita ngobrol depan orang segala macam kan butuh pede juga. Jadi saya suka mengumpulkan anak-anak seusia teman-teman sebaya saya kumpulkan mereka. Nanti mungkin saya, kalau Umi kan anaknya banyak, jadi suka goreng singkong, merebus singkong banyak. Mereka saya kasih singkong, tapi syaratnya mereka mesti dengar saya ceramah. Jadi nanti saya bikin seperti mic gitu, seperti mic saya bikin pakai bambu itu, bambu yang saya tancap ke tanah, ada bambu yang saya ikat juga ke arah mulut saya. Nanti saya pidato gitu. Kan kakek juga banyak punya sorban yang nggak terpakai, suka saya lilitkan tanpa peci. Ya sudah, saya bicara lantang, bicara keras, layaknya orang ceramah. Dari kecil memang Umi Aziza sendiri menyaksikan itu, tahu, Umi itu tahu bahwa saya dari kecil itu memang pengennya jadi kiai. Saya pengen jadi kiai, pengen jadi ulama. Kemudian sejak kecil SD, kalau habis saya ada majelis dengan beliau punya guru, saya tidak enak nyebutnya ya, saya sedang tidak punya wudhu. Jadi bapak saya punya guru itu, kalau ada majelis hari Minggu, saya suka diajak. Dan saya satu-satunya anak kecil di situ. Yang pembahasan saya nggak ngerti, gitu, karena pembahasan orang tua. Jadi saya memang pengen mengabdi lah. Kalau bahasa yang lebih enak didengar, saya pengen mengabdi kepada umat sebisa yang bisa saya lakukan. Artinya dari awal kecil itu memang bibitnya sudah ketahuan ya Pak Kiai ya? Sudah terlihat gitu. Ya, karena kakek sendiri kan juga bergeraknya di agama. Terus Abi juga almarhum juga di agama. Mungkin bahasa simpelnya gini. Abi punya musola namanya musola Al-Hidayah. Musola ini waktu di atas namanya Al-Hidayah. Kemudian begitu kena gusuran pindah ke bawah namanya musola Taqwa. Jadi musola ini harus ada pewarisnya gitu. Jadi Baba Haji Sari sudah almarhum, jatuh kemudian ke Baba Haji Surah almarhum, jatuh ke Abi Haji Nasir almarhum, jatuh kemudian ke saya punya paman ya, Cing Nimin. Nah setelah Cing Nimin baru kemudian saya berkiprah. Selama ada orang tua saya tidak berani berkiprah. Bagaimanapun walaupun mereka nggak pesantren, mereka tuh ruku sujudnya lebih banyak dari saya. Jadi beliau sudah tidak ada, barulah kita yang ambil peran. Nah Kiai, dari kesibukan yang lain, majelis Pak Kiai sendiri kan yang saya tahu ada majelis Darul Quran, majelis Nurul Qoryah, ada majelis Sirojul Ummah, majelis Al Mukarim, dan yang lainnya. Saya nggak terlalu hafal semua ya, sahabat Risma TV. Nah Pak Kiai sendiri, bagaimana caranya membangun majelis yang diamanahkan Allah? Ya menurut saya banyak gitu Pak Kiai ya. Bagaimana caranya Kiai itu membangun majelis? Ada seorang tokoh agama dulu. Jadi ketika ada wafatnya seorang ulama gitu, dan wafatnya beliau dibahas di sebuah televisi. Nah ada seorang pemerhati gestur itu bicara. Saya sempat lihat. Saya suka itu pembahasan salah seorang ulama muda di TV. Beliau mengatakan dakwah itu kalau disampaikan dengan hati dia akan sampai. Dia akan sampai.
sekuat apapun ilmunya, kalau dia menyampaikan ilmu tidak dari hatinya, dia tidak akan sampai. Bahwa santri ini adalah bisa dipahami sebagai objek kebaikan kan. Kita mau ajak mereka kepada kebaikan. Nah, santri jamaah itu. Tapi kalau kita sampaikan hanya dengan berdasarkan ilmu, dia tidak akan sampai. Apalagi kita punya niat lain. Dari amanah ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita cari jah dunia, ya sudah. Wallahu alam, sudah itu. Tapi bagaimana ilmu yang Allah titipkan kepada kita, walaupun sekedar alif dan ba saja, itu jadi jembatan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sambungkan hati kita dengan hati para santri. Sambungkan hati kita dengan hati para jamaah. Kita tidak butuh dihormati, tapi kalau santri menghormati gurunya kan memang ajaran di pesantren. Betul. Gitu. Makanya saya pernah ditanya, Pak Yai, yang bikin Pak Yai bahagia itu selain keluarga apa? Santri. Saya diajak makan di restoran, saya lebih memilih pulang. Gitu ya. Sejak saya kerja, sering ada makan di pinggir laut apa gitu, kalau ada acara perhelatan penutupan, saya jarang sekali ikut. Saya lebih suka di rumah. Walaupun menu apa adanya, saya suka masakan istri. Ada pepatah di Arab mengatakan nisful mahabbah fil ma'dubah. Separuh cinta itu ada di masakan istri kan. Dan yang pertama keluarga. Kalau saya sudah ketemu santri dan saya sudah ngobrol dengan santri saya sudah ketemu jamaah, ya sudah, itu rekreasi saya. Saya sangat menikmati. Kalau saya sudah ketemu santri saya ketemu jamaah saya, sudah, itu memang rekreasi saya. Saya sangat menikmati. Termasuk saya, Kiai? Ya semua. Ya, semua. Kamu kan santri saya juga. Amin. Ini kebetulan ajudan saya ini kan yang suka ikut-ikut saya kemana aja itu. Ya. Alhamdulillah. Kiai, dengar-dengar kalau teman-teman lagi kumpul ngopi-ngopi gitu ya, ada selintingan bahwa Pak Kiai ada jamaah yang memberikan masukan. Pak Kiai ingin membuka kajian subuh, yang pertama. Yang kedua, ada kajian ibu-ibu tingkat RW. Nah, saya agak kaget. Dari kesibukan Pak Kiai itu dari pagi sampai malam full. Itu kebagian atau enggak itu Kiai, membagi waktunya gimana Pak Kiai itu? Bagian enggak itu? Iya, kajian ba'da subuh itu sudah darurat kayaknya. Artinya darurat dalam arti begini. Saya kan kalau ba'da subuh anak-anak suka ngumpul kan. Betul, Kiai. Kita diskusi, kita ngobrol. Mereka tanya ini, tanya itu. Kita berbagi ilmu. Kenapa tidak dirubah saja itu jadi forum kajian kan? Betul. Jadi rencananya saya akan berubah itu jadi forum kajian pada subuh. Mungkin hanya di minggu kedua saja atau minggu keempat saja. Tidak mungkin juga setiap ahad kan gitu. Dan itu lebih banyak peluang orang untuk bertanya jawab. Seperti Risma TV ini kan. Risma TV juga ke depan proyeksinya akan ada live streaming yang kita buka tanya jawab gitu. Ya kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak bisa ya saya PR-kan gitu. Nah, yang kedua, karena begini, saya melihat majelis ibu-ibu sudah cukup bagus di RW kita. Pak RW kita, Bapak Arianto ini memang sebagai pembina wilayah cukup aktif terlibat di majelis bapak-bapak. Beliau juga memberikan pembinaan di majelis ibu-ibu gitu. Nah, di masa beliau dan di masa RW sebelumnya ini sudah jalan semua kan. Nah, saya ingin itu ada digabung. Mungkin ada wilayah-wilayah yang ibu-ibu mau tanya secara keilmuan gitu. Dan saya akan siapkan waktunya. Mungkin sebulan sekali saja. Masalahnya kalau di musola mungkin ada keterbatasan tempat. Nah, saya sempat suatu saat saya akan komunikasikan ini kepada Pak RT, Pak RW. Saya butuh masukan jalan keluar itu. Caranya gimana gitu supaya majelis gabungan ibu-ibu ini bisa terlaksana gitu. Walaupun mungkin nggak semua ibu-ibu gitu. Syukur-syukur bisa semua ibu-ibu gitu jadi majelis. Kalau bahasa orang pesantren Pandeglang, jamiahan. Jadi pengajian umum tapi khusus ibu-ibu. Ya, walaupun tujuannya baik, tetap harus berhitung dengan waktu, jadi rencana tetap harus kita siapkan. Ada hal khusus nih Kiai. Jadi bagaimana kita khususnya teman-teman santri dan jamaah majelis yang diasuh Pak Kiai, kita minta bagaimana caranya menjadi pribadi teladan di keluarga,
di masyarakat, di lingkungan Kiai? Hadirlah kita sebagaimana Allah dan Rasulnya mau. Gitu ya. Hadirlah kita sebagaimana Allah dan Rasulnya mau. Allah mau kita kayak apa sih? Hadirlah kita begitu. Rasul maunya kita kayak gimana sih? Hadirlah kita begitu. Tentunya dengan kemampuan kita, kan? Kemampuan kita beda-beda. Maksimal yang bisa kita lakukan itu apa untuk mewujudkan perintah Allah dan Rasul? Yang kedua, hadirlah kita seperti maunya santri. yang dimaui santri itu kan nggak yang muluk-muluk juga kepada gurunya gitu. Ada anak santri dirawat, ya saya harus datang ke rumah sakit. Ada anak santri saya, jamaah saya itu harus operasi, ya paling tidak saya telepon. Ada santri kesulitan, ada santri kesulitan pekerjaan gitu, ya saya harus hadir gitu. Mohon maaf, saya jangan sampai Allahumma sholli Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul sallallahu alaihi Allahumma sholli Muhammad. Jangan sampai kita jadi guru, jadi guru gitu. Itu saya enggak enak bilangnya. Tapi saya mau hadir aja lah di kehidupan santri-santri saya. Gitulah. Kiai, menjadi pribadi yang baik itu saya nggak ngerti Kiai. Seperti apa sih Kiai? Ya kan meneladani sifat-sifat Allah, meneladani sifat-sifat Rasulullah, meneladani sifat-sifat guru-guru kita gitu. Contohnya sudah sangat banyak gitu. Memang kita sendiri, tapi kan cetak biru akhlak kita itu kan juga bermuara dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari tausiah dan nasihat guru-guru kita kan. Pertama mungkin kita mulai dari diri kita dulu. Jadilah kita pribadi yang disukai oleh istri dan anak. Itu dulu. Jadilah kita pribadi yang bagaimana istri kita bangga dengan kita. Bagaimana anak kita bangga dengan kita. Sudah. Kalau istri saja tidak bangga dengan kita, bagaimana orang lain? Kalau anak saja tidak meneladani kita, itu gimana orang lain? Setelah keluarga inti, mungkin keluarga besar. Kita punya kakak, punya adik, kita punya ipar, kita punya ponaan. Hadirlah kita sosok yang diterima. Gitu. Persoalan kita ada kelemahan itu pasti, tapi hadirlah kita sebagai orang yang disukai di keluarga besar, di mana kita ada gitu. Ya berusaha. Kalau di dunia keluarga saya tidak disukai, ya Rasulullah juga banyak yang nggak suka kan. Betul, okay. Yang cinta Rasul banyak, tapi yang sejarah juga mencatat banyak orang-orang di Mekah yang ingin mencelakai Rasulullah kan gitu. Jadi kalau berharap semua orang suka ya nggak bisa juga kan. Tapi hadirlah kita sebagaimana keluarga mau. Hadirlah kita sebagaimana orang tua mau. Hadirlah kita sebagaimana santri kita mau gurunya kayak apa sih? Hadirlah kita begitu. Jamaah kita maunya kita kayak gimana? Hadirlah kita begitu. Ya, yang paling utama bagaimana Allah dan Rasulnya mau. Hadirlah kita begitu. Abstrak, tapi kalau pelan-pelan dipelajari bisa. Oke, banyak pertanyaan mungkin yang harus saya pertanyakan, tapi karena kita dibatasi waktu Kiai ya. Untuk yang terakhir Kiai, ada pesan dan nasihat agama buat kita di sini, teman-teman remaja Rismat TV, mungkin ada Kiai nasihat agama? Iya, saya ingin sampaikan pesan kepada anak-anak santri semua, anak-anak Rismat. Untuk Rismat yang senior, tolong dimanapun berkiprah, kembalilah ke musola. Ya, sempatkanlah waktu, tengoklah musola. Musola ini kita bangun bersama-sama. Yang pertama, untuk Rismat yang junior, apalagi sekarang mereka punya studio mini seperti ini kan. Betul. Tetap jangan pernah melupakan jasa Rismat seniornya. Betul, ya. Bahwa al-fadlu lil mubtadi wa il ahsan al muqtadi. Bahwa orang-orang terdahulu tetap dia lebih utama, walaupun orang-orang datang kemudian jauh lebih bagus kreasinya. Dan kepada seluruh santri dan jamaah, saya secara pribadi, kalau kalian tidak bisa meneladani dari pribadi saya, teladanilah banyak orang-orang mulia di sekitar kita. Kalau dari pribadi saya, istri, anak-anak saya, banyak yang tidak bisa diteladani. Saya pikir banyak guru-guru mulia kita yang bisa kita teladani, perbuatannya, sifatnya, dan ucapannya. Tapi pada dasarnya saya
akan berusaha selalu hadir di tengah-tengah santri dan jamaah saya, terutama ya di keluarga saya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kiai, terima kasih waktunya dan telah dan capeknya telah hadir di sini menyempatkan waktu. Mohon ridho dan ikhlasnya Pak Kiai. Terima kasih juga saya sudah diundang Siap, Kiai. sebagai tamu ya. Next ke depan kalau kita undang lagi bersedia Kiai ya. Bersedia, tapi kalau bisa yang lain gantian ya. Siap. Karena banyak juga guru-guru mulia kita sekitar sini kan. Atau boleh jadi juga nanti kita akan undang Pak RT secara maraton bergantian. Siap, kan ya. bisa. Siap. Beliau juga orang-orang yang beliau jadi RW karena kita yang mau, bukan? Betul. Beliau jadi RT juga karena kita yang milih. Betul, kan. Kiai. Jadi beliau juga mesti dikasih tempat juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan untuk perbaikan wilayah gitu, bersama-sama. Siap, ya. Hanya kepada pemirsa Risma TV, berikanlah dukungan sebanyak-banyaknya. Setidaknya mendukunglah gitu terhadap kegiatan Rismat. Apa yang bisa kita lakukan, setidaknya mendukung. Kalau anak-anak muda itu punya kiprah, dukunglah. Apalagi ini usianya belum ada sebulan ya. Belum ada sebulan. Pasti banyak catatan, pasti banyak kelemahan. Paling tidak berikanlah dukungan positif dulu. Ya, apabila ada yang diminta untuk jadi narasumber, bersedialah. Paling tidak ini adalah karya anak-anak kita, karya ponakan kita. Saya rasa itu supaya nggak nambah nanti episode 2 ya. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama insya Allah. Sahabat Risma TV yang berbahagia, demikianlah wawancara kita oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Ali HN. Kesimpulan dari wawancara kita pada malam hari ini, ilmu yang kita bisa ambil adalah keteladanan dan pembiasaan terhadap keluarga, anak, untuk menerapkan ilmu kita sehari-hari. Dan ada ilmu yang diberikan oleh guru kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita amalkan untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.